Kita lawan khilafah ini dengan cara damai. Kita bongkar SBY-JK ini di belakang semuanya ini. Entah apa yang mereka lakukan dulu untuk membela Cendana atau apa, termasuk mereka juga yang menghancurkan warga Muslim dan warga Kristen di Maluku. Diadu domba oleh mereka juga tuh. Imbas dari kalau kita ingat zamannya SBY-JK itu ada istilah yang cukup tenar, autopilot. Jadi negara kayak nggak ada presiden. Nah itu ternyata ada Pak, itu disetup oleh SBY-JK sendiri. Nah inilah khilafah ini hasilnya. Jadi arah pesawat Indonesia itu diset autopilot untuk mengarah kepada khilafah syariah. Nah ini grup kita ini ingin membalikan nih pesawat Indonesia-nya ke jalur yang benar, jalur Pancasila. Kita lawan khilafah ini dengan cara damai. Kita bongkar SBY-JK ini di belakang semuanya ini. Entah apa yang mereka lakukan dulu untuk membela Cendana atau apa, termasuk mereka juga yang menghancurkan warga Muslim dan warga Kristen di Maluku. Diadu domba oleh mereka juga tuh. Dikirim jihad-jihad itu ke sana untuk menghancurkan. Itu memang arahnya udah semua dipaketkan oleh SBY dan JK sampai hari ini. Yang kita bongkar semuanya, Pak. Luar biasa. Oke, diulang lagi Bung Beta nih supaya baik. Bisa didengar lagi tadi ya. Tadi ada problemnya teknis. Jadi gini Pak Paul, ini semua imbas dari rancangan besar SBY-JK. Kalau kita ingat waktu mereka berkuasa itu ada istilah dari kita, kok negara kayak nggak ada pemimpin. Jadi kita bikin bukan kita, maksudnya ada istilah autopilot, negara tanpa pilot. Nah ternyata ada Pak, cuman memang disengaja di setup itu untuk arahnya ke arah negara Muslim, negara Islam. Itu JK dan SB yang setting. Nah sekarang ini imbasnya Pak, termasuk kerusuhan di Maluku oleh Menko Polhukam waktu itu SB, itu setup semua Pak. Dikirim jihad, dikirim perusuh-perusuh ke Maluku. Yang korban saudara-saudara saya Muslim dan Kristen di sana. Sementara orang Maluku terkenal dengan toleransinya. Gitu. Kita kalau bicara kebenaran kita nggak mundur Pak. Kita siapapun selama itu punya pengertian, punya aturan, kita gandeng tangan, nggak ada cerita kita bermusuhan. Pendatang di sana sama kayak keluarga kita. Tapi penjihad itu akhirnya yang kita lawan. Dan itulah yang akhirnya bikin rusuh merata dengan provokasi awalnya itu yang disetup oleh Jakarta. Nah ini juga disetupnya arahnya ke sana oleh SBY-JK nih. Ujung-ujungnya pasti kalau misalnya negara di bawah pemerintahan Jokowi tidak tegas, ujungnya entah nanti masa sekarang atau masa setelah 2024 akan ke sana, akan kerusuhan merata. Nah ini yang kita harus stop. Pesawat Indonesia yang sudah di autopilot oleh SBY-JK mengarah ke negara Islam, kita balikan ke negara Pancasila. Nah ini semua yang mendengar malam ini di YouTube, di Zoom, aksi damai besok, mendukung, bersuara sebelum nanti kita semua jadi korban, anak keluarga kita ke depan kita nggak tahu 5-10 tahun lagi akan seperti apa Indonesia. Turun sekarang kita lawan ini gerakan-gerakan ini. Ingat Pak, waktu di Cikeas, SBY sering sekali tuh undang-undang tokoh-tokoh Islam yang dari Bogor yang keturunan Arab. Ternyata ini setupnya semua nih kita udah bisa lihat. Islamisasi ini. Sementara kita kalau bicara anak TK aja menggambar Pak, itu berbagai warna digunakan. Nah ini Indonesia mau dibikin satu warna, mendingan kayak kertas hitam aja atau kertas putih, nggak ada bagus-bagusnya dilihat. Tapi kalau mau lihat Indonesia berwarna, biarkan kita ini pisahkan negara dari agama. Biarkan apa adanya, demokrasi tegak lurus, hukum tegak lurus, dan itu semua yang korupsi ditindak, kesejahteraan ditingkatkan. Jangan dipakai ibaratnya kayak dulu Indonesia banyak anak banyak rezeki. Saya ngelihatnya pembodohan. Indonesia banyak anak banyak kutuk. Bagaimana seorang bapak yang punya anak 5 dengan gaji hanya 3 juta rupiah bisa mensejahterakan keluarganya? Ya, pontang-panting kayak apa untuk hidupkan 5 orang anaknya hanya dengan gaji 3 juta? Omong kosong bohong bisa sejahtera. Itu kutuk. Stop itu banyak anak. Cukup lihat kemampuan. Kalau hanya bisa 3 juta satu anak aja harus mikir gimana cari susunya yang Denko yang mahal atau Ovaltine yang mahal. Nah ini yang harus dicerdaskan masyarakatnya. Jangan dibodohin terus. Hanya untuk populasi besar digunakan untuk
politik sesaat mereka yang enak ya pentolan-pentolannya, rakyatnya menggembel. Ya Ya, kan banyak negara-negara yang kita lihat kalau udah bicara agama pasti masyarakatnya nggak sejahtera, pasti miskin. Terima kasih. Anda telah menyimak materi video ini sampai selesai. Kami berharap Anda bisa memberi masukan kepada yang lainnya melalui kolom komentar dari sudut pandang Anda yang berbeda. Komentar Anda akan memberikan edukasi atau bahan pertimbangan bagi generasi dalam memahami narasi atau sumber berita yang belum tentu sesuai dengan fakta. Tapi sebaiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya komentar Anda tidak terbaca spam. Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita. Terima kasih. Dan enjoy saja bersama Sodron Channel.